Atau mau menikmati coko tiramisu yang enak? Langsung aja mampir ke Kopi Singgah Dulu yang berada di depan Pangkalan Bunpat. Atau kalau kamu mau yang praktis, kamu bisa pesan antar. Karena Kopi Singgah Dulu sudah bisa delivery. Buruan sebelum kehabisan. Ketemu lagi di podcast UMKM, Usaha Mandiri, Kobar Mandiri. Aku sekarang lagi bersama Halim. Hai. Halo guys. Dari Kopi Singgah Dulu. Dan apa yang membuat Kopi Singgah Dulu spesial? Pertama dari harga ya. Harga kami itu mungkin bisa dibilang murah. Dan kita juga lumayan risetnya lama untuk mencari racikan-racikan yang mungkin akan jadi rahasia dapur sih. Murah, meriah itu berapa sih? Paling mahal 12.000. 12.000. Untuk yang kapan? Per cup. Kalau paling murah? 10.000. 10.000. Masih ada kopi 10.000. Ada? Ini? Oh my god. Selain menu kopi nih, ada jual menu apa lagi? Kita baru coba-coba satu varian bukan kopi sih. Ada namanya Koko Tiramisu. Koko Tiramisu. Ini boleh dijelasin nggak apa ini? Susu apa ya? Gimana? Kayak sejenis coklat-coklat lah. Coklat-coklat cuma ada rasa-rasa tiramisu sama UHT. Oke. Kalau untuk kopinya ada berapa macam? Untuk kopi ada 2 jenis. Ada kenari sama aren. Mungkin boleh dijelasin kenari apa aja, aren apa aja. Ini berarti 2 jenis. Kenapa ini 4? Karena ini 2-2. Oh, 2-2. 2 kenari sama 2 aren. Sama 1 koko tiramisu. Untuk kenari itu kita ngambil filosofi namanya dari kacang-kacangan sih. Karena emang dia ada rasa kacang-kacangnya. Kayak jenis butterscotch gitu. Kalau yang apa ini tadi? Ini kenari, ini aren. Kalau yang aren dari gula aren ya? Dari gula aren. 10.000 semua? Yang kenari 12.000. Yang kenari 12.000. Kenapa lebih mahal? Karena bahan sih. Bahan ya? Ya. Untuk jam operasionalnya? Untuk jam operasional dalam sehari itu paling kita buka cuma 4-5 jam itu sudah habis. Karena dalam sehari kita cuma nyetok 50 cup untuk sementara ini. Dari jam 7 pagi sampai jam 11 atau 12 siang itu sudah habis ya. Jam 12 mentok udah habis ya. Jualnya di mana sih? Depan Pangkalan Bunpat di pintu kedua. Terus ada nggak target market kalian? Untuk target market ya untuk pencinta-pencinta kopi aja sih. Mungkin target usia itu dari umur berapa gitu, nggak ada? Gen Z ya kebanyakan ya teman-teman? Atau teman-teman kantor targetnya? Campur sih. Karena teman-teman juga nggak ada satu lintas generasi. Ada yang umur 30, 40. Ada juga yang malah masih SMA juga kadang. Masih sekolah. Karena itu jalan 2 arah nggak sih? Jalan 2 arah. 2 arah. Selain apa untuk bahan bakunya itu kalian produksi sendiri, roasting sendiri atau beli bahan dari luar? Kita sih ngambil barang dari luar juga. Lokalan juga sih sebenarnya. Karena kan lokalan sekarang udah banyak yang jual berseliweran di mana-mana. Nggak mesti kita harus ngambil dari Jawa, dari Sulawesi, Sumatera gitu. Kenapa bisa harganya 10.000? Kan harga kopi kan kebanyakan itu rate-nya di harga 15.000 itu udah paling murah yang aku tahu. Biasanya harganya di 18.000 sampai 22.000. Kok bisa kalian menentukan harga itu dapatnya 10.000 satu cup? Apa nggak rugi? Jadi gini, kami itu kan awalnya buka kopi ini kan iseng-iseng. Karena ada teman juga yang bisa inilah ngeracik-ngeracik segala macam untuk perkopian. Dan tongkrongan kami itu banyak
nggak cuma dari satu circle, dan mereka tuh emang pencinta kopi semua, kadang bisa 5 gelas sehari, 6 gelas. Jadi dengan kami ngasih harga 10.000 tuh lumayan masuk lah ke kantong-kantong mereka kan. Yang paling banyak dibeli apa nih? Untuk recommended yang paling banyak dibeli itu Kenari. Kenari yang banyak dibeli ya, yang 12.000 ini ya? Iya. Oke, ya aku lupa nih yang ketinggalan. Usaha kopi ini sendiri atau ada partner? Ini kita partneran, orang bertiga. Yang rekrut pertama kali siapa? Yang foundernya siapa? Pencetus pertama kali membuat kopi? Itu Yang ngasih ide? Bang Putra, yang boleh sebut nama. Boleh. Bang Putra. Yang nggak jadi kesini tuh? Nah, karena emang lagi ada, ini lagi sibuk-sibuknya sih. Oke, kerjaan, segala macam. dia ngajak kalian berdua itu, jadinya bertiga. Jadi bertiga. Ini nggak sih kalau partner bertiga mungkin ada hambatannya apa yang menurut kamu perlu digarisbawahi? Untungnya kita bertiga tuh emang anaknya santai-santai sih. Jadi ketika ada masalah kita diskusi bareng, santai gitu. Dan lagi emang pertamanya emang gabut kami bertiga tuh untuk buka itu. Penting banget untuk komunikasi ya. Kalau ada masalah apapun. Karena kan kalau aku aja nih yang punya partner berdua aja dulu sama yang sekarang juga itu pasti ada aja seleknya. Apalagi kan cewek ya, cewek katanya kan lebih emosional ya. Itu effort banget sih untuk memecahkan masalah kalau ada seleknya itu. Karena kadang nggak pakai logika kita, pakai emosional, pakai. Kalau cowok itu ini ya, kalian cowok semua kan? Cowok semua. Kalau kita tuh kayak misalnya ada nggak enak sedikit atau ada masalah sedikit langsung bilang. Oke. Berarti yang baristanya cuma satu tadi? Iya. Itu karyawan apa ini juga partneran juga? Masuk dalam tim kalian juga? Masuk dalam tim sih dia partner itu. Soalnya dia yang bagian ngeracik. Soalnya yang berdua ini bukan barista, bukan peracik. Dua orang ini nih orang yang emang mainnya di bidang kayak usaha, terus penikmat kopi. Sedangkan yang bisa ngeracik ini cuma satu orang. Oh, yang siapa itu tadi namanya? Namanya Kiki. Kiki. Oke. Nah, kalau untuk kemasan, ini memang 1 literan juga dijual. Ada dijual. 1 liter yang cup. Ada apa lagi? Udah ini aja. Udah ini aja. Nambah menu jajanan gitu belum ada ya? Rencana tuh ada sih ketika sudah nemu tempat yang stay yang bisa buka sampai kayak misal rencana sih mau buka 24 jam. 24 jam? Rencana. Oh, nunggu ini ya. Kalian kan masih di meja ya? Iya. Sementara ini masih di meja. Yang on process itu tadi apa? Gerobak. Oh, pakai gerobak. Kalau gerobaknya udah selesai mau 24 jam rencana. Emang ada yang jaga? Bertiga ada. itu? Karena emang tongkrongan kami itu kan emang penjaga bumi sih sebenarnya. Nggak pengen nambah karyawan? Sebenarnya kan emang saat ini kan emang udah ada karyawan satu. Jadi dia tuh bagian delivery sama backup juga. Backup pengolahan. Oke, ini kan tadi katanya menerima sistem delivery juga kan? Dari Kopi Singgah Dulu, itu kalian nganternya nunggu sistemnya gimana? Nunggu pesan berapa cup dulu baru diantar atau pesan 2 cup, oke langsung antar gitu? Kita sistemnya per adanya aja. Misalnya orang mau memesan 2 langsung kita antar. Tapi biasanya langsung kita ini juga sih, karena kan mau banyak atau sedikit ongkirnya sama. Oh, pakai ongkir ya? Pakai ongkir. Berapa itu ongkirnya? Pangkalan Bun Kota jauh dekat ya, hitungannya 5 sampai 10 ribu. Emang ada yang paling jauh biasanya kemana? Karena posisinya di daerah TP ya, tempat startnya daerah Kampung Baru gitu. Dan katanya ini ada pesanan yang dari pejabat juga kan, yang royal sering. Karena pesanan acara-acara pernah juga kan, weddingan. Weddingan apa selamatan tuh? Selamatan.
Karena yang bagian pengolahan kopi ini lumayan dekat dulunya. Terus kerjanya juga di tempat beliau juga kan dulunya. Boleh tahu nggak sih siapa? Bos Ipai. Bos Ipai. Hai Bos Ipai. Oke, terus tadi kan partnernya bertiga. Menurut kamu apa tantangan terbesar dalam usaha kopi? Karena kitanya street coffee ya, Oke, jalanan banget nih, otomatis paling takut sama hujan. apalagi sekarang lagi musim hujan ya. Iya Kadang sih. nggak nentu juga kan, pancaroba juga. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Itu Itu tantangan solusinya gimana? Kalian punya ini kah? Kan itu meja, punya payung sendiri. ada punya Ada. payung sendiri. Kalau untuk ngelindungin diri itu bisa, cuma otomatis orang yang beli yang agak susah kan. Jadi mau nggak mau take away ya. Ah. Tapi emang lebih banyak apa sih? Lebih banyak minum di situ, apa take away, apa banyak yang delivery? Kalau kebanyakan yang minum di situ tuh anak-anak tongkrongan aja sih. Yang kena tongkrongan. Kalau kayak orang luar itu ada yang take away atau delivery. Tadi kan bukanya dari jam 7 pagi sampai maksimal sampai jam 12 siang. Jam 12. Kenapa nggak sampai sore? Atau kenapa nggak bukanya dari jam 1 sore kayak orang-orang Ah. sampai jam 9 malam gitu? Nah itu pertama kita tuh masih nyari-nyari survei-survei tempat juga untuk bisa buka sampai malam. Karena tempatnya kenapa gantian Gantian, sama pedagang lain ya? ya pedagang lain. Oke. Berarti next time punya tempat sendiri, Iya. buka kafe maksudnya. Rencana sih ada. Oh iya, Ya. dapat donatur dari mana? Mau dong, donatur. Oke, nah dan apa harapan kamu ke depannya? Harapannya sih kopi kita makin dikenal sama orang Pangkalan Bun nih. Terus perkopian di Kobar nih makin maju. Tapi kan aktif ya sosial media ya? Sosial media aktif, kita kadang ngadain event juga setiap hari Jumat. Karena hari kami tuh ada hari khusus nggak buka stand, itu di hari Jumat. Itu khusus untuk delivery. Nah, karena delivery jadi kadang dari kita sendiri tuh ada ngadain event, misal 10 cup free untuk yang ngambil ke tempat. Free apa nih? Free 1 cup 1 orang. Minimal pembelian 10 cup? Enggak, Nggak ada. nggak ada. Jadi kayak saya bikin SG, Hmm. ini gratis kopi gitu. 1 cup 1 orang. Nanti di screenshot, Hmm. nanti orangnya ngambil ke base camp kita di daerah Pinang Merah. Oh. Nah, jadi nanti screenshotnya itu ditunjukin ke baristanya. Habis itu dapat 1 cup gratis. Kalau misalkan mau beli 2 atau 3 tetap bayar 2. Bayar 2 Dapat gratis 3. 1. Misal gitu. Hitung-hitung Jumat berkah ya, Iya, hitung-hitung Jumat berkah. tiap hari Jumat. Iya. Sampai jam berapa itu? Oh, sehabisnya aja sih. Habisnya. Emang berapa cup kalau disediain? Misalnya kita ngadain event Jumat berkah nih. Biasanya udah stok biasa itu 50, ditambah misalnya saya mau ininya berbaginya 10 cup nih. Berarti bikinnya 60 untuk stoknya. 50 untuk jualan, 10-nya untuk bagi-bagi gitu. Oke. Sekarang kita di segmen Icip-icip. Oke, aku mau cobain yang Ini kenari, dua ini kenari, ini koko tiramisu, ini aren. Oke, kalau yang botol ini kenari, ini gula aren. Aren. Ini harganya berapa? Kalau yang Seliter. kenari seliter ini 80. 80. Kalau yang aren 70. Kalau yang aren 70. Hitungnya sama aja sih kan, per cup ini kan kayak aren ini kan 10.000. Dalam 1 liter ini dapat 7 7 cup. cup. Sama aja sih hitungannya. Antara beli literan sama cup. Oke, tapi kalau mau lebih awet kan karena ini nggak pakai es batu kan. Iya, Untuk stok di untuk rumah stok di rumah. cocok banget beli yang pakai botol.
Aku mau coba yang kenari. Kenapa namanya kenari? Karena kacang-kacangan. Biar beda aja sih. Biasanya kan yang kacang-kacangan kan dinamain butterscotch. Nah kita tuh anti mainstream sih, karena kan rata-rata kalau yang kayak butterscotch dinamain butterscotch aja gitu. Kenari. Ini komposisinya apa aja? Ini untuk anunya aja ya. Nggak bisa detail. Nggak usah detailnya. Ada butterscotch, UHT, SKM, sama Iya. Kacangnya lebih dominan. Ini pakai apa? UHT atau creamy? ada creaminya juga. Karena dia ada creaminya kerasa. Ini karena es batunya udah meleleh ya. Nah, aku coba ini dulu buat netralin. Koko tiramisu. Gini aja nggak sih? Buka lagi ya. Apa? Krunya ada yang mau nggak? Mau nggak? Woi, susah woi, licin. Ya tunggu nanti. Ya. Ya Allah. Ini tadi namanya apa? Itu koko tiramisu. Koko tiramisu. Bahannya Ada yang rahasia nggak usah. ada koko sama tiramisu sama UHT. Coklatnya kerasa banget. Wow. Tapi ini bukan dark coklat ya? Bukan. Yang dipakai. Bukan. Tiramisu itu apa sih? Semua. Tiramisu itu apa sih? Tiramisu tuh ada kopi-kopi juga. Aku malah kepikiran tiramisu apa? Biasanya aku pesan coklat itu dark coklat, coklat yang biasa, susu coklat gitu. Dan tiramisu tuh biasanya di kopi, kan? Kalau ini yang non kopi kan? Non kopi. Enak. Aku mau coba yang gula aren. Kayaknya aku udah tahu aku paling suka yang mana. Karena aku tuh pecinta coklat. Tapi kalau dipilih suka kopi atau coklat, nggak bisa milih. Karena kayak milih, kamu pilih siapa namanya? Cristiano Ronaldo. Ya, pilih Ronaldo atau Messi. Nggak bisa milih. Kalau saya sih milih atau. Astagfirullah, ngomong kasar. Nggak boleh ya guys. Jangan ditiru. No ya. Oke, ini gula aren ya. Ini yang gula aren. Rasain gimana gula aren. Kopinya lebih dominan menurutku. Enak. Tapi karena ini es batunya meleleh, jadi kayak kurang gitu gula arennya. Enggak. Harusnya cobain yang itu ya tadi. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini enak. Yang suka kopi banget tuh gula aren cobain. Tapi kalau yang suka kopi tapi masih kayak suka kopi susu lebih dominan, nggak begitu dominan kopinya gitu. Nggak terlalu strong kopinya. Ini kenari. Ya, kenari. Buat yang nggak suka kopi, kalian cobain, wajib banget cobain yang tiramisu. Ini apa tadi namanya? Koko tiramisu. Koko tiramisu. Kalau ini koko. Koko. Penjualnya koko. Aliando, gaya dulu Aliando. Aliando baru keluar dari mana? Dari ini, Kampung Baru.
Sedap kan. Banget. Aku suka yang gula aren. Suka semua sih. Enak emang. Iya. Siapa dulu yang jual? Koko. Katanya minta dipamerin kalau kamu jomblo. Ini owner guys. Selain usaha kopi, dia juga punya lahan sawit. Jadi cari satu doang kekurangannya, belum punya pasangan. Dan dia juga yatim. Piatu. Yatim dan piatu apa bedanya? Ada ibu dong. Maksudnya kan kalau yatim nggak punya ayah. Itu nggak punya ayah. Oh, kalau aku pikir kalau yatim piatu itu ya nggak meninggal satu yatim. Enggak ya, beda ya. Kalau dua-duanya baru yatim piatu. Baru yatim Ternyata piatu. beda ibu dan bapak, beda ya. Berarti aku anak yatim. Saya anak piatu. Yatim piatu. Emang kalau anak piatu tuh pasti selalu ketemu sama anak yatim. Oh ya. Iya. Uhuhuhu. Gelap sih. Ini podcast apa sih? Kita sekarang mau kasih rating. Kalau ini yang tadi kenari. Untuk kopi kenari dari podcast UMKM kita kasih nilai 9. Dan ini yang kopi ini lagi deh. Ini kopi aren, gula aren kasih 9,5. Karena butuh kopi dan ini enak, menurutku enak banget. Karena kopinya lebih dominan. Karena aku juga suka banget coklat. Ini tadi rasa coklatnya dominan. Coklat tiramisu ya? Iya. Koko tiramisu. Koko tiramisu. Ini enak banget, jadi aku kasih nilai 9,5. Alhamdulillah. Oke, sampai di sini obrolan kita bersama Halim dari Kopi Singgah Dulu, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama tamu inspiratif lainnya. Thank you.